Baik, salam teman-teman semua. Shalom. Terima kasih atas kesempatan yang kami peroleh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang upaya-upaya pemberantasan korupsi. Waktu dan tempat saya persilakan kepada pemateri pertama. Ya, baik, mengenai materi yang akan bawakan tentang upaya-upaya pemberantasan korupsi. Di sini perlu diketahui pertama mengenai korupsi. Korupsi adalah tindakan yang mana dia merugikan negara dan juga masyarakat luas. Yang mana korupsi juga merusak sistem pemerintahan, menurunkan kepercayaan publik dan juga menghambat pembangunan nasional. Oleh karena itu, korupsi harus diberantas melalui berbagai cara. Salah satu pendekatan yang paling penting yang sedang dikembangkan di Indonesia adalah melalui pendidikan, yang mana terutama untuk perguruan tinggi, khususnya mata kuliah pendidikan anti korupsi yang kita ada sekarang. Dan di mana mata kuliah anti korupsi ini bertujuan untuk dapat memberikan pemahaman kepada kita sebagai mahasiswa tentang bahaya korupsi dan membekali kita dengan nilai-nilai integritas, kejujuran, serta tanggung jawab. Yang mana melalui pendidikan kita diharapkan sebagai generasi yang baru dapat menolak dan melawan yang namanya praktik korupsi dalam kehidupan pribadi kita maupun secara profesional. Walaupun nanti selanjutnya. Baik, saya akan menjelaskan materi tentang pengertian korupsi. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, korupsi adalah setiap perbuatan yang secara melawan hukum dan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang merugikan keuangan negara. Bentuk-bentuk korupsi antara lain suap menyuap. Suap menyuap itu seperti memiliki kepentingan dengan jabatan atau posisi tersendiri. Contohnya seperti memberikan atau menerima uang atau barang yang mempengaruhi keputusan atau tindakan seseorang. Contohnya memberikan uang kepada pejabat untuk mendapatkan untuk supaya lulus ujian atau untuk mendapatkan suatu proyek. Kemudian ada gratifikasi. Contohnya seperti menerima hadiah atau barang dari seseorang yang memiliki kepentingan dengan jabatan atau posisi tersebut. Kemudian penyalahgunaan wewenang, di mana menggunakan kekuasaan atau jabatan untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Contohnya menggunakan jabatan untuk mendapatkan proyek pemerintah yang menguntungkan diri sendiri. Kemudian yang keempat, penggelapan dalam jabatan, mengambil atau menggunakan uang atau barang yang bukan milik kita dalam jabatan atau posisi kita. Contohnya mengambil dari kas perusahaan untuk kepentingan pribadi. Dan yang terakhir, pemerasan, memaksa seseorang untuk memberikan uang atau barang dengan menggunakan kekuasaan atau ancaman. Contohnya memaksa pengusaha untuk memberikan uang yang mendapatkan perlindungan, atau contoh sederhana, polisi minta uang supaya supaya pelanggaran tidak ditilang. Materi selanjutnya juga. Baik, selanjutnya upaya-upaya pemberantasan korupsi. Yang pertama, pendidikan dan sosialisasi. Cara pertama untuk melawan korupsi adalah lewat pendidikan. Jadi, dari sekolah sampai ke universitas tinggi, orang-orang diajari soal nilai-nilai kejujuran dan pentingnya anti korupsi. Selain itu, ada juga sosialisasi atau penyuluhan lewat kampanye, seminar, dan pelatihan baik untuk pelajar, mahasiswa maupun pegawai negeri. Contohnya seperti di kampus, kita sebagai mahasiswa bukan hanya belajar teori anti korupsi, tapi juga kita akan dikaitkan dengan praktik dan studi lapangan agar kita sebagai mahasiswa lebih memahami konteks nyata tentang anti korupsi. Yang kedua, penguatan lembaga penegak hukum. Supaya pemberantasan korupsi bisa berjalan dengan baik, lembaga-lembaga seperti KPK, Kejaksaan, dan polisi harus diperkuat. Artinya, mereka
tekanan pihak manapun, misalnya dari atasan yang tidak jujur. Tapi yang paling penting, mereka harus diawasi baik dari dalam lembaga mereka sendiri maupun dari luar, agar mereka tidak ikut-ikutan korupsi. Jadi, selain mereka menangkap koruptor, mereka juga tidak boleh jadi bagian dari masalah korupsi. Yang ketiga, reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi artinya membenahi sistem kerja di pemerintahan supaya jadi lebih jujur dan cepat. Contohnya, sekarang banyak pelayanan publik yang sudah memakai sistem digital atau online, seperti mengurus KTP, bayar pajak atau perizinan. Dengan cara ini, masyarakat tidak perlu bertemu langsung dengan pegawai. Kenapa itu penting? Karena pertemuan langsung kadang menjadi celah untuk melakukan suap. Jadi makin sedikit kontak langsung, makin kecil peluang terjadinya korupsi. Intinya, kalau sistemnya jelas, transparansi dan mudah diakses, masyarakat jadi lebih percaya dan korupsi bisa ditekan. Materi selanjutnya kami akan Baik, selanjutnya pengawasan dan partisipasi publik. Masyarakat dapat berperan dalam pengawasan melalui pelaporan tindakan pidana korupsi, pengawasan anggaran, serta keterlibatan dalam musyawarah pembangunan desa atau kota. Lembaga swadaya masyarakat atau LSM, media massa dan akademisi juga memiliki peran penting dalam mengontrol jalannya pemerintahan. Yang kelima, sistem pelaporan yang mudah dan aman. Pemerintah menyediakan kanal pelaporan seperti layanan laporan dan whistleblower sistem agar masyarakat dapat melaporkan dugaan korupsi dengan aman. Jaminan pelindungan terhadap pelapor harus dijamin agar masyarakat tidak takut untuk melaporkan layanan laporan dan whistleblower adalah sistem yang dibuat untuk memudahkan masyarakat atau pegawai dalam menyampaikan laporan jika mereka melihat adanya pelanggaran hukum, etika, atau aturan yang berlaku. Sistem ini penting untuk mendorong keterbukaan, meningkatkan tanggung jawab, dan mencegah terjadinya korupsi atau penyimpangan lainnya. Yang berikut, penegakan hukum yang tegas dan adil. Penegakan hukum yang tegas dan adil. Koruptor harus dihukum secara tegas tanpa pandang bulu, dan hukumannya harus memberikan efek jera. Vonis yang ringan terhadap koruptor hanya akan melemahkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Oleh karena itu, sistem peradilan harus berani dan adil dalam memberikan hukuman. Materi selanjutnya yang berikut identitas dalam kepemimpinan. Pemimpin yang jujur dan berintegritas sangat berperan dalam mendorong budaya demokrasi. Keteladan pemimpin di semua level pemerintah dapat menjadi contoh yang baik bagi masyarakat. Yang berikut kolaborasi internasional. Pemberantasan korupsi juga dilakukan melalui kerjasama internasional, terutama untuk kasus korupsi lintas negara. Indonesia telah bekerja sama dengan lembaga anti korupsi dari negara lain dalam hal pelacakan aset dan ekstradisi tersangka.
Baik, yang berikut adalah peran pendidikan anti korupsi. Pendidikan anti korupsi merupakan salah satu strategi pencegahan korupsi yang bersifat jangka panjang. Menurut buku Pendidikan Anti Korupsi oleh Kurniawan 2019, pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya integritas. Baik teman-teman semua, dalam konteks mata kuliah di perguruan tinggi, mahasiswa diajarkan tentang yang pertama itu konsep dasar korupsi. Dalam konsep dasar korupsi, mahasiswa diberikan pemahaman tentang definisi korupsi, bentuk-bentuk korupsi, serta penyebab dan karakteristiknya. Hal ini penting agar mereka mampu mengidentifikasi praktik-praktik koruptif dalam kehidupan nyata. Korupsi tidak hanya tentang mencuri uang negara, tetapi juga menyangkut pelanggaran etika, penyalahgunaan kekuasaan dan ketidakadilan. Yang kedua itu dampak negatif korupsi terhadap negara. Korupsi menyebabkan kerugian besar bagi negara dan masyarakat. Dampaknya meliputi ada 5 bagian. Yang pertama itu menurunnya kualitas pelayanan publik. Yang kedua itu meningkatnya kemiskinan dan ketimpangan sosial. Yang ketiga itu rusaknya sistem hukum dan demokrasi. Yang keempat itu hilangnya kepercayaan publik terhadap pemerintah. Dan yang kelima itu korupsi juga berdampak pada investasi dan pembangunan ekonomi karena menurunkan iklim usaha yang sehat. Yang ketiga itu sistem hukum dan lembaga anti korupsi. Mahasiswa dikenalkan pada perangkat hukum dan lembaga yang menangani korupsi seperti satu itu Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Itu dalam Undang-Undang Nomor 31 Garing 1999 Garing Undang-Undang Nomor 20 Garing 2001. Yang kedua itu Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Yang ketiga itu Kejaksaan dan Kepolisian. 4 Pengadilan Tipikor atau Tindak Pidana Korupsi. Yang keempat itu etika dalam integritas dalam kehidupan sehari-hari. Etika dan integritas adalah dasar dalam pencegahan korupsi. Pendidikan anti korupsi menekankan pentingnya nilai kejujuran, tanggung jawab, dan kepedulian sosial. Mahasiswa diajar untuk merefleksikan tindakan mereka sehari-hari seperti tidak mencontek, tidak melakukan pungutan liar, dan berani berkata benar. Yang kelima adalah studi kasus dan baik, terima kasih. Nanti kalian akan doa. Baik, yang kelima studi kasus dan analisis tindakan korupsi. Pendidikan anti korupsi di universitas banyak universitas di Indonesia telah menerapkan mata kuliah pendidikan anti korupsi. Salah satu contohnya adalah Universitas Gajah Mada atau UGM yang mengajarkan nilai-nilai anti korupsi melalui diskusi, perbaikan peran, dan tugas lapangan. Mahasiswa diberi kesempatan untuk menebak kasus nyata dan berdiskusi mengenai solusi pencegahan korupsi. Hasilnya, mahasiswa menjadi lebih kritis dan peduli terhadap isu korupsi di lingkungan sekitar mereka. Melalui studi kasus nyata, mahasiswa dapat menganalisis jenis tindakan korupsi, faktor yang terlibat, dan dampaknya terhadap masyarakat. Ini membantu mengembangkan kemampuan kritis dan pemahaman kontekstual mengenai isu korupsi. Contoh kasus yang sering dikaji adalah kasus suap pejabat, penyalahgunaan dana desa atau gratifikasi dalam
jawabannya dalam kehidupan nyata. Sekian presentasi saya, kepada teman saya dipersilakan. Di situ sah. Baik, yang berikut tentang hambatan dalam pemberantasan korupsi. Dalam upaya mengatasi korupsi di Indonesia masih mengalami banyak kendala yang harus diatasi. Ada beberapa hambatan yang sering terjadi, yaitu yang pertama, masalah pada sistem pemerintahan atau hambatan struktural. Sistem pemerintahan masih punya banyak kekurangan. Misalnya, ada aturan-aturan yang tumpang tindih atau saling bertentangan sehingga malah memberi celah untuk korupsi terjadi. Yang kedua, budaya yang kurang mendukung atau hambatan kultural. Ada kebiasaan buruk yang sungkan atau kurang tegas dalam ada kebiasaan buruk yang berkembang seperti pegawai yang ingin menegur rekan kerja yang salah karena sungkan atau kurang tegas dalam menangani pelaku korupsi. Masyarakat pun masih banyak yang bersikap cuek terhadap masalah korupsi. Yang berikut, aturan hukum yang belum kuat atau hambatan instrumental. Pengaturan yang ada belum cukup jelas atau saling bertentangan, sehingga menyulitkan proses pemberantasan korupsi agar berjalan maksimal. Yang berikut yang terakhir, kurangnya kerjasama dan tenaga ahli atau hambatan manajemen. Lembaga penegak hukum dan pengawas sering tidak bekerja sama dengan baik. Selain itu, masih kurang orang-orang yang punya kemampuan dan pengetahuan cukup dalam menangani kasus korupsi. Sekian, terima kasih. Baik, demikian hasil presentasi kami. Mungkin ada pertanyaan atau masukan dari teman-teman, waktu dan tempat kami berikan. Baik, waktu dan tempat kami persilakan kepada Pak Arul. Baik, terima kasih atas waktu dan tempat yang diberikan kepada saya. Saya akan bertanya kepada teman-teman satu. Di situ materi yang teman-teman dapatkan tentang hambatan pemberantasan korupsi. Nah, di situ ada 4 hambatan dalam pemberantasan korupsi. Nah, pertanyaan saya adalah, menurut teman-teman kelompok, dari 4 hambatan tersebut, mana yang paling sulit untuk diatasi? Tolong jelaskan alasannya. Terima kasih. Baik. Jika masih ada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan. Jika tidak ada, maka kami minta waktu untuk mendiskusikan jawabannya. Terima kasih. Ya, saya akan menjawab pertanyaan tadi mengenai ada 4 yang kami tuliskan di sini. Menurut kami yang paling sulit di atas di sini adalah budaya yang kurang mendukung. Kenapa? Ada kebiasaan buruk yang berkembang seperti pegawai yang enggan mendukung yang namanya rekan kerja, dan sama mereka itu suka dan kurang tegas dalam menangani hal. Sebenarnya kita tahu juga bahwa masyarakat itu masih bersikap cuek terhadap berbagai masalah korupsi. Karena apa? Kita lihat sekarang bahwa korupsi yang beredar, atau kita masih sudah amat bicara, tetap diam saja seolah-olah setan seperti ini, ya kan? Sendiri kita pikir, tapi korupsi seharusnya kita perlu berat. Jadi menurut kami di sini hambatan kultural itu sering dianggap sebagai yang paling sulit di atas. Alasannya karena budaya terbentuk dari pola pikir, kebiasaan dan juga nilai-nilai yang mengakar kuat dalam masyarakat, dan perubahan budaya memerlukan waktu lama serta upaya yang konsisten lintas generasi. Sekian dari kami. Jika ada tanggapan, silakan. Baik, terima kasih atas penjelasan dari para teman-teman kelompok 1. Terima kasih. Baik, demikian hasil presentasi kami. Kami akan membacakan kesimpulan dari materi kami.
dari pemerintah maupun masyarakat. Usaha yang dilakukan antara lain lewat pendidikan tentang anti korupsi, memperkuat lembaga hukum, memperbaiki sistem birokrasi, meningkatkan pengawasan masyarakat, menyediakan jalur pelaporan yang aman, menegakkan hukum secara adil, memberikan contoh yang baik bagi pemimpin, dan bekerja sama dengan negara lain. Pendidikan anti korupsi sangat penting untuk membentuk anak muda yang jujur dan paham hukum. Dengan belajar tentang apa itu korupsi, dampaknya, aturan hukum dan cara hidup yang etis, mahasiswa bisa menjadi pelopor dalam mencegah dan melawan korupsi. Namun, masih ada hambatan seperti sistem pemerintahan yang belum berjalan dengan baik, budaya yang membiarkan korupsi, aturan hidup yang lemah, serta kurangnya kerjasama antar instansi. Karena itu, dibutuhkan kerjasama dan komitmen semua pihak untuk terus memperbaiki sistem, memperkuat hukum, dan menanamkan nilai anti korupsi agar terciptanya pemerintahan yang bersih dan masyarakat yang jujur. Baik, demikian hasil presentasi kami. Sekian dan terima kasih. Shalom.